Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kobi Richard. Nah, kali ini kita kedatangan laptop T480 dan T490S ya. Jadi, dua laptop ini range harganya masih di angka 3 jutaan ya. Ini kita review aja atau kita compare aja untuk Anda bisa memilih mana yang lebih baik atau mana yang lebih cocok untuk Anda ya. Karena kalau bilang baik semuanya juga baik gitu ya, ini juga bagus, itu juga bagus, tapi dari segi tampilan sama aja ya. Bedanya kalau di T480 ini di bagian sini ada tulisan Lenovo ya, di bagian sini. Kalau di sini polos dan sini tulisan ThinkPad kalau di T490S begitu. Sekarang kalau kita lihat dari bentuknya ya, lebih tipis ini dibanding ini. Ini terlihat ya, kalau misalnya kita kasih sesuatu gitu ya, penggaris atau apa, ini terlihat ini lebih tebal dibanding ini ya. Ketebalan laptopnya lebih tebal ini sekitar 5 mili ya, lebih tebal ini. Dan untuk dimensinya lebih lebar ini dibanding ini lebih small ya, jadi bezelnya itu lebih tipis. Kita bisa lihat di sini ya, ini kita coba kita bandingkan saja di sini. Nah, ini bisa terlihat ya, terlihat ya, ini ya, ini lebih dimensinya itu lebih lebar T480 dibanding T490S. Kemudian T480 ini lebih tebal 5 milian ya dibanding T490S ini. Secara spesifikasi sama ya, bedanya memang kalau terlihat di sini. Nah, ini bedanya, ini terlihat tebal, ini terlihat slim gitu sih. Jadi yang ini lebih slim. Ini sih slimnya tuh mirip-mirip X1 Carbon ya, yang T490S. Baik, untuk range harganya dari kedua laptop ini di angka 3 jutaan ya. Anda bisa cek di Tokopedia ataupun Shopee atau marketplace kesukaan Anda. Kemudian masing-masing laptop ini dibekali dengan prosesor Core i5 Gen 8 ya, masing-masing Gen 8, dan RAM-nya masing-masing sama 8. Kemudian juga untuk SSD-nya ini sudah NVMe dua-duanya, menggunakan NVMe 256 GB ya, 256 GB seperti itu. Kita langsung coba buka. Nah, ini adalah tampilan dari T480 ya, dan ini adalah T490. Kalau mau ngomong mana bagus, mana yang lebih cocok, itu tergantung dari Anda. Saya sudah menjelaskan secara dimensi lebih slim ini ya. Secara desain baterai pun mereka ini sama sebenarnya, desain baterai. Hanya yang membedakan adalah T480 ini memiliki dua baterai, yaitu internal dan eksternal ya. Jadi dia tuh memiliki dua baterai untuk T480, di dalam dan di luar. Di luar di sini bisa kelihatan. Ini ada baterai luarnya dan ada juga baterai dalam. Ya, sedangkan di T490S ya, di sini dia baterainya tanam. Jadi tidak ada baterai luar ya, baterai tanam semua. Tetapi kedua laptop ini untuk kapasiti dari desain baterainya itu sama. Jadi ketahanan baterainya itu sama. Hanya saja bedanya ini ada dua baterai, internal dan eksternal. Ini hanya satu baterai. Tapi masing-masing desain kapasitinya sama. Bisa bertahan sekitar, kalau normal barunya itu mungkin bisa bertahan sampai 5 jam, 6 jam. Karena ini second hand ya, masih bertahan di angka 3 jam sampai 4 jam seperti itu. Kalau Anda melihat dari tampilan, tentu kalau untuk anak-anak muda atau pelajar, mahasiswa akan lebih memilih yang ini karena ini lebih slim, lebih simple ya, T490S. Tapi ini juga tidak kalah bagusnya ya, hanya perbedaannya hanya beberapa mili saja. Jadi semuanya ada di tangan Anda, pilihannya mau pilih yang T480 atau T490. Dari segi layar, untuk T480 ini 14 inci dan T490 juga 14 inci. Jadi sama-sama 14 inci. Yang membedakan hanya bezelnya di T480 ini agak lebar, sedangkan bezel di T490 ini agak tipis ya. Kita coba nyalakan. Ya. Masing-masing nyala.
perbedaan yang mencolok adalah kalau tipe T490 atau akhirnya ada S itu biasanya sudah dibekali dengan backlight ya. Biasanya sih dibekali dengan T480 atau T490 biasanya ada yang backlight, ada yang juga yang tidak backlight seperti itu. Secara spesifikasi keduanya sama-sama i5KN8 ya, V Pro. Tentunya ini sudah cukup mumpuni untuk menunjang kegiatan Anda sehari-hari, juga sudah mumpuni untuk menunjang pekerjaan Anda ya. Kalau Anda seorang profesional, kedua laptop ini sudah sangat-sangat mumpuni mau desain ataupun mau untuk programming. Laptop ini keduanya sangat cocok. Bahkan kemarin sempat ada yang tanya apakah T490S ini cocok untuk remap ECU ya. Jadi ada aplikasi remap ECU untuk remap dari ECU motor. Nah, saya jawab untuk T490S ini sangat-sangat mumpuni. Kenapa? Karena spesifikasinya sudah lebih daripada yang ditentukan oleh minimum requirement. Kemudian juga untuk coding, laptop ini dua-duanya performanya baik dan tidak ada masalah ya. Kalau ada programmer PHP, ini sangat-sangat mumpuni sekali karena saya sudah coba sendiri untuk membuat program ya, di laptop ini, ataupun saya coba buka AutoCAD di laptop ini sangat-sangat smooth ya, jadi tidak ada delay. Artinya laptop ini memang didesain untuk bekerja ya, bukan hanya untuk pelajar yang hanya sekedar baca, scroll, browsing, tapi laptop ini memang didesain untuk bekerja dengan intensitas yang berat seperti itu. Ini kita coba cek T480. Di T480 di sini kita coba cek spesifikasinya. Nah, ini cek spesifikasinya, ini i5 8 ya, RAM-nya 8 GB. Kita coba cek di CPU Z ya, CPU Z, untuk mengecek motherboard yang digunakan, memori yang digunakan apa, jadi bisa kelihatan di sini. Kita coba download ya, kita coba download di sini, download now. Ini kita coba install CPU Z ya. Oke, accept the agreement, next, install, finish. CPU Z ID, yes. Nah, ini yang digunakan prosesor adalah Intel Core i5-Gen8, codename-nya itu Kaby Lake R ya. Ini adalah core speed-nya di 1895 MHz ya. Kemudian untuk memori ya, memorinya ini ada dual channel ya, jadi bisa memasukkan memori kalau tidak salah bisa sampai 64 GB, masing-masing 32. Tapi memori dengan 16 GB saya rasa sudah cukup untuk programming maupun untuk drafting, itu sudah sangat-sangat mumpuni. Motherboard yang digunakan adalah tipe ini 20L 6SEU90N. Ini adalah untuk tipe T480 ya. Jadi di T480 ini memorinya ada 2 slot ya, 2 slot channel. Untuk type memorinya yang digunakan adalah DDR4 dan dengan frekuensinya di 1157 MHz seperti itu. Nah, ini slot satunya itu adalah 4 GB, kemudian slot 2 nya ini adalah 4 GB, jadi totalnya ada 8 GB ya. Ini di
T480. Sekarang kita coba testing di T490 terkait memorinya ya. Ini T490, kita coba testing, kita coba cek spesifikasinya. Ini spesifikasinya kita bisa lihat. Nah, sama ya, i5 Gen 8 RAM 8. SSD yang digunakan ini sepertinya sudah NVMe karena lumayan ngebut. Ini 237 ya. Kita coba cek properties. Di sini hardware yang digunakan apa? Ini ada Samsung MZVLB 256 ya. Disk drive SSD NVMe. Kemudian kita coba download CPU Z. Nah, ini CPU Z. Kita coba download. Terus kita coba install. Ini dulu sedang berjalan ya. Tadi sudah ketahuan kalau di T480 itu dia dual channel ya. Jadi memorinya itu bisa ditambahkan sampai, kalau lihat di spesifikasi deskripsinya itu bisa sampai 64 GB. Jadi masing-masing satu-satu maksimal 32 GB. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, ini sudah terdownload, kita coba install. Kita coba install. Accept. Next, install. Finish. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah ada di desktop CPU ID. Nah, ini kita coba membaca hardware. Ya, ini sama-sama ya. Sama-sama Intel Core i5 Gen 8265U ya. Yang T480 itu i5 8350U. Jadi versi ini versi di atasnya yang tadi ya. Versinya itu ini malah di bawah yang tadi ya. Yang tadi 8350U, yang ini 8265U ya, sama-sama saya sih. Code name-nya sama ya. Beda. Maaf, untuk kode name-nya yang ini Whiskey Lake dengan core speed-nya di 1396 MHz ya. Yang tadi itu T480 core speed-nya di 14 sampai 1895 MHz ya. Kemudian untuk memori yang digunakan maksudnya motherboard di 20NX001FUS. Memori yang digunakan adalah DDR4 dengan dual channel. Jadi ini juga sama dual channel ya. Ini slot satunya 4 GB, slot 2 nya juga 4 GB. Grafiknya ini Intel UHD grafik 620. Jadi memorinya di laptop T490 ini juga sudah dual channel. Tipe memori yang digunakan adalah DDR4, dan saya pernah baca juga untuk spesifikasi dari laptop ini, untuk RAM-nya itu bisa di-upgradable sampai ke 64 GB dengan masing-masing slot itu adalah maksimal 32 GB. Seperti itu. Nah, itu adalah komparasi dari segi spesifikasi. Ternyata setelah dicek ya, terkait core speed-nya, kita bisa lihat di sini core speed-nya ya. Core speed-nya memang lebih tinggi T480 ya. Lebih tinggi T480 dibanding yang T490S. Tapi memang kalau dari segi tampilan lebih slim yang T490. Kedua laptop ini harganya di kisaran 3 jutaan. Kalau Anda punya budget di angka 3 jutaan, Anda bisa pilih salah satu dari tipe laptop ini yang nantinya bisa jadikan Anda untuk menunjang pekerjaan Anda ataupun kegiatan Anda kalau Anda menggunakan komputer atau laptop sehari-hari. Seperti itu. Jadi Anda mau pilih yang mana? T480 atau T490S? Itu tergantung dari Anda sendiri ya. Anda mau pilih yang mana? Tetapi sudah saya review kalau di core speed T480 ini lebih
tinggi ya dibanding yang T490S seperti itu. Perbedaannya lumayan signifikan, yang bisa berbeda sekitar 500 MHz ya untuk core speednya. Tetapi untuk memorinya masing-masing bisa upgradable sampai ke 64 GB dengan masing-masing slot itu 32 GB. Silahkan Anda pilih sesuai pilihan Anda. Jika Anda memiliki budget di antara rank 3 jutaan, Anda sudah bisa memiliki laptop ini. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.